warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Teologi dalam Islam. Sebelumnya jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Baik, sebelum kita memasuki dari sejarah lahirnya teologi Islam ini, pertama-tama mari kita mengetahui pengertian daripada teologi Islam. Teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos berarti Tuhan atau Allah, sedangkan logos berarti ilmu atau wacana. Dengan kata lain, bahwa teologi merupakan ilmu yang membahas tentang Allah, atau juga bisa diartikan sebagai doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan tentang Allah atau para dewa dari kelompok keagamaan tertentu atau dari para pemikir seseorang. Ilmu ini dikenal sebagai ilmu yang berdiri sendiri sejak masa Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah, di mana sebelumnya pembahasan mengenai kepercayaan Islam itu dibahas dalam Al-Fiqhu Fiddin. Teologi dalam Islam disebut juga dengan ilmu kalam dikarenakan persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan hijrah ialah firman Tuhan atau kalam Allah, sehingga seluruh isi dari ilmu kalam merupakan bagian yang terpenting, dan dasar dari ilmu kalam adalah dalil-dalil pikiran dari para mutakallimin. Bahkan mereka jarang untuk kembali kepada dalil naql atau Al-Quran dan hadis sebelum mereka menentukan pokok permasalahannya terlebih dahulu dengan benar. Ilmu kalam juga disebut dengan ilmu tauhid karena tauhid berarti satu atau esa, dengan tujuan untuk menetapkan keesaan Allah dalam zat dan perbuatannya, dan hanya kepada Allah tempat tujuan terakhir alam ini. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam berarti ilmu yang berisi alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaannya dengan menggunakan dalil-dalil pikiran yang berisikan bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan, aliran salaf, dan ahli sunnah. Baiklah, itulah tadi pengertian daripada teologi Islam. Dan selanjutnya kita akan membahas sejarah munculnya teologi Islam. Teologi Islam atau ilmu kalam sebenarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan belum ada pada Rasulullah SAW ataupun pada masa sahabat-sahabatnya. Akan tetapi baru dikenal pada saat banyak orang yang membicarakan tentang alam gaib atau metafisika. Munculnya persoalan teologi itu disebabkan dari berbagai faktor, yakni faktor dari luar dan faktor dari dalam yang berasal dari kaum muslimin itu sendiri. Di situ ada dua faktor. Yang pertama, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Pertama, kita akan membahas faktor dari dalam. Faktor dari dalam ini terbagi. Yang pertama, berdasarkan dari isi Al-Quran itu sendiri, yaitu mengajak untuk bertauhid dan mempercayai kenabian serta hal-hal yang berhubungan itu, dan juga sedikit membahas tentang agama pada masa Nabi Muhammad SAW yang merupakan kepercayaan yang tidak benar. Di pembagian faktor yang pertama ini juga terbagi 4 golongan. Yang pertama, golongan yang mengingkari agama dan Tuhan dan mengatasnamakan bahwa yang menyebabkan kerusakan adalah waktu Allah. Dan golongan yang kedua adalah golongan-golongan syirik, yakni mereka yang menyembah bintang, bulan, matahari, dan menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang tidak percaya akan Nabi, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan tidak ada suatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepadanya kecuali perkataan mereka. Adakah Allah mengutus seseorang manusia menjadi Rasul? Quran Surah Al-Isra ayat 94. Dan golongan yang keempat adalah golongan ini mengatakan bahwa semua yang terjadi di bumi ini adalah perbuatan Tuhan dan tidak ada campur tangan daripada manusia itu sendiri. Dan pembagian faktor yang kedua adalah sebab dari dalam, yaitu ketika kaum muslimin telah membuka negeri sendiri, dari pikiran mereka sudah tenang, kekayaan mereka melimpah, maka kaum muslimin berusaha mengungkapkan persoalan agama dan mempertemukan nas-nas agama yang terlihat saling bertentangan, sehingga hal tersebut mendatangkan fase penyelidikan dan pemikiran secara filosofis untuk membicarakan persoalan agama.
Misalnya, hal yang pertama mereka permasalahkan ialah masalah takdir atau qadar. Dan pembagian faktor yang ketiga adalah sebab, dikarenakan faktor politik yang terjadi di kalangan kaum muslimin itu sendiri, di mana persoalan politik atau khilafah merupakan persoalan yang pertama kali muncul, bukan persoalan teologi. Persoalan politik pertama kali muncul di kalangan umat Islam pada saat Nabi wafat, yang mana pada saat itu kaum muslimin lebih sibuk memikirkan pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dibandingkan merawat jenazah beliau. Dikarenakan sebelum wafat Nabi SAW adalah sebagai kepada perintah sekaligus sebagai kepada agama Madinah. Nah, itulah tadi pembahasan kita yang itu faktor dari dalam. Sedangkan faktor dari luar itu juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama, banyaknya pemeluk Islam yang awal mulanya beragama Yahudi, Masehi dan lain-lain, dan setelah pikiran serta hati mereka tenang dengan agama baru mereka atau Islam, mereka mulai mengingat kembali ajaran agamanya terdahulu dan berusaha memasukkannya ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, partai-partai Islam yang berusaha membela akidah Islam atau Mu'tazilah berpendapat bahwa mereka tidak dapat menunaikan kewajiban mereka sebagaimana mestinya, melainkan dengan mengetahui sebaik-baiknya akidah yang dianut oleh pihak lawan serta dalil-dalil yang mereka pergunakan, sehingga dengan ini pengetahuan umat Islam tenang, akidah menjadi luas dan semakin dalam. Ilmu tauhid yang mereka peroleh dari pendapat-pendapat dari pihak lawan serta bentahan-bentahannya. Kemudian yang ketiga, dan mereka menemukan bahwa lawan-lawannya memakai falsafah sebagai senjata dalam membela akidah mereka, sehingga mereka pun mempelajari falsafah Yunani dan memasukkannya dalam ilmu tauhid mereka untuk mempertahankan akidah mereka. Nah, dari faktor-faktor tersebut kita sudah menjelaskan ada beberapa pembagiannya. Jadi di sini kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu ruang lingkup teologi. Ruang lingkup teologi ini ada terbagi beberapa. Yang pertama, iman dan kufur. Iman dan kufur merupakan salah satu persoalan yang muncul pada awal-awal munculnya teologi Islam. Dalam Islam, iman itu mengandung 3 unsur, yakni tasdik bil al-qalb, ikrar bil al-lisan, dan amal bin al-arkram. Menurut aliran Khawarij, iman bukan hanya sekadar pengakuan dalam hati, tasdik bil al-qalb, tetapi amal pun termasuk dalam iman. Seseorang yang telah melakukan dosa besar bukan hanya berdosa, melainkan juga kafir, sekalipun ia mengakui keesaan Allah. Sedangkan menurut aliran Murji'ah, iman hanya pengakuan dalam hati atau tasdik bil al-qalb. Seseorang tidak akan menjadi kafir karena telah melakukan dosa besar atau menyatakan kekufuran di lisannya apabila telah mengakui akan keesaan Allah. Dan menurut aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa iman bukan hanya pengakuan dalam hati, tasdik bil qalb, melainkan iman adalah pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah takdir atau qadar. Takdir berasal dari kata qadar yang berarti kuasa, dan takdir dapat diartikan sebagai ketetapan yang telah ditetapkan terhadap seseorang, di mana menurut sebagian para ulama, takdir seseorang itu telah ditetapkan sejak ditiupnya ruh ke dalam tiap manusia yang akan lahir ke dunia. Dan manusia di dunia hanya bisa berusaha, setelah itu Allah yang menentukan. Dan yang ketiga adalah tauhid. Tauhid berasal dari kata wahid yang berarti satu atau esa. Kata tauhid dapat diartikan mengesakan. Dinamakan dengan ilmu tauhid dikarenakan pembahasan yang paling menonjol ialah pembahasan mengenai tentang keesaan Allah yang menjadi sendi agama Islam. Menurut Syekh Muhammad Abduh mengatakan bahwa ilmu tauhid yaitu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap baginya, sifat yang zaid disifatkan kepadanya, dan tentang sifat-sifat yang sama sekali yang wajib ditiadakan, mustahil baginya. Baiklah, itulah tadinya hasil dari isi makalah saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Teologi dalam Islam. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman yang melihat video ini
dapat menerima ilmunya dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.